Gagal bayar 3 tahun dipinjam duit, Anda harus waspada jika terjadi hal ini pada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah gagal bayar atau galbay 3 tahun di pinjaman duit atau pinjam duit. Nah, kalian harus tahu akan hal ini. Jika terjadi hal ini pada Anda, maka waspadalah. Anda harus tetap berhati-hati. Nah, apa itu? Silakan kalian boleh simak videonya sampai habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya dan bisa menjadi motivasi agar tetap semangat bahwa gagal bayar di pinjol itu bukanlah akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik lagi insya Allah ya. Buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih setia mendukung, masih setia menantikan video yang saya publikasikan setiap harinya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, semoga Allah memberikan kemudahan pada segala sesuatu yang kalian cita-citakan saat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kalian juga saya ucapkan selamat buat kawan-kawan yang saat ini sudah memutuskan galbay di pinjol, karena ternyata gagal bayar di pinjol adalah salah satu solusi terbaik daripada Anda gali lubang tutup lubang, daripada Anda terus-terusan merawat pinjol, yang mana orang-orang yang rajin merawat pinjol sekuat tenaga endingnya gagal bayar juga dan diakhiri dengan penyesalan. Oke, pinjam duit kita tahu merupakan salah satu perusahaan pinjaman daring ya, sekarang pinjaman daring yang resmi OJK, di mana ketika ada nasabahnya gagal bayar 3 tahun di pinjam duit ini, ada sesuatu yang harus kalian waspadai, harus kalian ketahui agar jangan sampai kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan mencelakakan kalian. Dan ini akan saya tampilkan, akan saya bacakan, dan kalian boleh telaah, boleh kalian pelajari, boleh kalian simak, dan jangan sampai karena hal sepele ini Anda akhirnya terjerumus ke dalam gali lubang tutup lubang, terjerumus ke dalam pinjaman yang lebih parah lagi. Oke, kalian lihat di layar. Aplikasi pinjam duit ini dikirimkan dari email pinjam duit kepada nasabah. Karena sikap Anda tidak kooperatif dan tidak bertanggung jawab perihal tagihan Anda di aplikasi pinjam duit, maka kami akan melakukan tindakan lebih lanjut di mana sistem yang akan melibatkan kontak darurat atau kantor Anda atas tagihan Anda di sini, dan rekod buruk di data Anda masuk ke data yang bermasalah yang akan merugikan data Anda sendiri ketika pengajuan di sistem perbankan di seluruh Indonesia. Kami tunggu jam 16 waktu Indonesia Barat, wajib masuk pembayaran tagihan pinjam duit Anda, minimal perpanjangan untuk tagihan pertama. Cek aplikasi. Di bawahnya ada tulisan aplikasi pinjam duit. Nah, kawan-kawan, ketika gagal bayar 3 tahun dipinjam duit, salah satunya, ini salah satunya karena banyak sekali penagihan-penagihan dari DC pinjam duit yang dikirimkan melalui email, melalui SMS, dan ini salah satunya yang dikirimkan melalui email. Jika hal ini diterima oleh Anda dan Anda tidak bisa mengkondisikan pikiran Anda, ini bisa berpotensi Anda terjebak dalam utang, terjebak dalam gali lubang tutup lubang, bela-belain mencari dana talangan, mencari dana kemana-mana tujuannya untuk melakukan pembayaran, padahal Anda sendiri sudah tahu bahwa Anda itu tidak mampu membayar utang pinjol tersebut. Dan ketika ini dikirimkan sugesti kata-kata yang awalnya karena sikap Anda tidak kooperatif, nah ini jika langsung dicerna, jika Anda tidak betul-betul bisa mengkondisikan pikiran Anda, ini bisa bermasalah untuk Anda. Anda bisa saja ketakutan luar biasa, kepanikan luar biasa, apalagi di bawahnya ada tulisan data-data akan dilakukan tindakan lebih lanjut, di mana akan merugikan data Anda sendiri dan tidak bisa mengajukan pinjaman di perbankan di seluruh Indonesia. Nah, ini kawan-kawan, kepanikan akan timbul ketika dikirimkan sugesti yang seperti ini dari DC Pinjol. Padahal yang harus kalian pahami adalah poin yang terakhir. Ini poin yang terakhir ini, kami tunggu jam 16.00 waktu Indonesia Barat, wajib masuk pembayaran tagihan pinjaman duit Anda atau pinjam duit Anda. Ini poin yang harus kalian ketahui ya, di mana si DC pinjol awalnya mengirimkan kata-kata sugesti panjang lebar bla 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 dan segala macam ya.
tetapi ujungnya dia minta pembayaran. Kenapa selalu menyampaikan tolong bayarkan di jam 16 sore? Karena jam 16 sore itu harus closing ya. Si DC pinjol harus laporan ke bosnya apakah dia berhasil melakukan penagihan atau tidak. Sehingga dia berupaya agar nasabahnya ini ditakut-takuti dulu, lalu ujung-ujungnya minta pembayaran jangan telat di jam 16 sore ya. Kalau si DC pinjol itu tidak berhasil melakukan penagihan dan tidak mencapai targetnya di hari itu, kemungkinan dia akan dimarahin sama bosnya. Dan jika terus-terusan seperti itu, maka DC pinjol akan dipecat. Itulah makanya setiap penagihan yang dikirimkan chat WhatsApp, email, SMS, di atasnya pasti Anda dibawa dulu ke suasana yang seolah-olah itu menakutkan, bikin Anda panik, bikin Anda cemas. Ternyata di ujungnya pasti ada kami tunggu pembayaran di jam 15 sore, di jam 16 sore, di jam 19 sore. Ketika ada nasabahnya setelah lewat jam 16 sore tidak melakukan pembayaran juga, dia memundurkan lagi, kami tunggu pembayaran di jam 19 malam. Terus seperti itu karena dia berharap nasabahnya segera melakukan pembayaran dengan cara di awalnya ditakut-takuti dulu ya. Jadi paham ya. Buat kalian yang memang sudah tidak mampu bayar, jangan tersugesti dengan kata-kata DC pinjol yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, email, atau SMS, atau bahkan telepon langsung. Itu pasti Anda ditakut-takuti dulu, dibawa dulu ke hal-hal yang justru bisa membuat pikiran Anda rusak, pikiran Anda stres, dan akhirnya pikiran Anda menjadi gelap gulita. Anda tidak bisa mengontrol diri, meminjam uang kemana-mana, hilang rasa malu. Pinjam ke saudara, pinjam ke teman, pinjam ke tetangga dengan menjanjikan nanti sejam lagi saya kembalikan. Ternyata setelah dilakukan pembayaran dengan uang hasil meminjam tersebut, si pinjol tidak mencairkan lagi dana. Disitulah timbul kesetresan karena Anda sudah janji pada orang yang Anda pinjam uang tadi bahwa 1 jam ke depan uangnya akan dikembalikan. Sehingga banyaklah kesetresan dan karena mentalnya tidak kuat, karena ketakutannya sangat besar, akhirnya sampai fatal, ada yang sampai mengakhiri hidup. Itulah bahaya meminjam uang di pinjol teman-teman. Makanya saya selalu bilang, kalau Anda terpaksa harus meminjam uang, maka cobalah. Jangan pernah meminjam uang di pinjaman online jika Anda tidak paham nanti yang akan terjadi pada Anda seperti apa, aturan utang piutangnya seperti apa. Karena itu bisa berbahaya, bisa merusak mental Anda, bisa merusak psikologi Anda, dan bisa menghancurkan kehidupan Anda di kemudian hari. Bahaya pinjaman online 100% bisa merenggut kekayaan nasabahnya, bisa merenggut nyawa nasabahnya. Itulah makanya sampai saat ini saya juga heran kenapa pinjaman online masih ada di negara ini. Karena mungkin ada beberapa hal yang membuat keuntungan para pemangku kepentingan yang melindungi perusahaan pinjaman online tersebut. Oke ya teman-teman, itulah penagihan dari DC pinjol pinjam duit ketika gagal bayar 3 tahun. Itu hanya salah satunya ya. Masih banyak penagihan-penagihan dari DC pinjol pinjam duit yang belum saya publikasikan, yang masih banyak, masih saya simpan, tapi ya sudah, ini salah satu saya tampilkan. Dan ini jangan sampai dibuat ketakutan buat Anda. Poinnya, Anda itu hanya diminta untuk segera melakukan pembayaran sesuai dengan keinginan mereka, sesuai jam yang mereka tetapkan, karena mereka dikejar target dan harus membuat laporan kepada bosnya. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kawan-kawan semuanya. Jangan takut lagi apapun jenis penagihannya, konsepnya DC pinjol ingin Anda segera melakukan pembayaran. Dan buat kawan-kawan yang saat ini mungkin masih memiliki permasalahan utang piutang baik di pinjol ataupun utang piutang dimanapun, saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi pada Anda. Semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar atas segala permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.